Ukuran kolam koi sebenarnya tidak ada batasnya. Kita bisa membuat kolam koi yang kecil, bisa juga kolam koi itu besar sebesar-besarnya. Tetapi harus dipahami bahwa kolam yang kecil tidak bisa mencontoh kolam besar. Sebaliknya, kalau Anda membuat kolam besar, tidak bisa juga mencontoh kolam yang kecil. Masing-masing ukuran harus direkayasa secara tersendiri. Mari kita bahas sekarang. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, nama saya Keko. Saya adalah perancang kolam koi. Kolam yang besar dan kecil ini merupakan dua hal yang berbeda. Kolam kecil tidak bisa menjadi miniatur dari kolam yang besar. Sebaliknya, kolam besar tidak bisa menjadi sebuah multiplikasi atau pengalian ukuran dari kolam yang kecil. Ini ceritanya panjang sebenarnya, tetapi kali ini kita khusus akan berbicara implikasi dari ukuran kolam terhadap chamber atau ruang filtrasi yang akan kita buat. Untuk mempermudah pembahasan kita, saya akan menggunakan sebuah ilustrasi, satu buah kolam yang ukurannya 2 kali 4 meter. Nah, ini kolam tergolong. Untuk kolam koi secara umum ini termasuk kecil, tetapi untuk beberapa orang ini sudah termasuk besar, ya relatif itu. Kalau kita mempunyai satu ruangan, satu space, 4 meter kali 2 meter. Kemudian yang di antara 2 meter, sebagai contoh, kita ambil sebagai nanti ruang filtrasi. Netnya kita bisa dapat 45 cm untuk ruang filtrasi. Untuk kolamnya ini kita bisa dapat lebarnya net 115 cm. Untuk kolam dengan ukuran ini lumayan ideal lah. 45 cm lebar dari masing-masing ruang filter. Dan kita masih dapat 56 cm panjangnya. Filter seperti ini kita mengerjakan finishingnya masih cukup mudah, instalasi pipa-pipanya juga masih cukup mudah, akan mudah untuk dibuat dan juga bisa dioperasikan dengan cukup baik. Ini tinggal masalah mengatur pemipaan, inlet outlet, mekanisme sirkulasi dan hal yang lain-lain. Kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau kolam kecil itu tidak bisa menjadi miniatur dari kolam besar. Kita ambil contoh. Kalau kolam ini kita perkecil setengahnya, apa yang akan terjadi? 0,5 menjadi setengahnya. Nah, ukurannya sekarang kolamnya 2 meter kali 1 meter gross. Filter-filternya seperti apa? Menjadi tinggal 22,5 cm, panjangnya masih 28 cm, masih lumayan lah ya. Relatif terlalu kecil sebenarnya. Membuatnya lumayan sulit, ya mungkin bisa direalisasikan asal dalamnya juga tidak terlalu dalam, tetapi kalau kedalamannya tidak kita kurangin, ini akan menjadi sesuatu yang sangat sulit pada saat pembuatan dan juga nanti pada saat maintenance. Kalau ada masalah pun, kalau Anda punya ruang filtrasi itu begitu sempit dan itu dalam, orang masuk pun nggak akan bisa. Ini tentu saja akan merepotkan kita sendiri. Kolam kecil seperti ini harus ada beberapa rekayasa tambahan. Yang pertama, Anda bisa memperkecil tembok-tembok dalam. Tembok luar mungkin juga bisa ditipiskan, tetapi tembok dalam ini lebih aman untuk diperkecil, jadi lebih tipis. Kemudian sekat-sekat antar ruang filter bisa dipertipis lagi kalau Anda mau. Jumlah chambernya bisa dikurangin. Jadi kalau yang tadi ukuran 2,4 itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kuning ini anggap aja sebagai drain center atau tempat backwash lah istilah umumnya. Tidak perlu 5, bisa 4 atau mungkin cuma 3. Yang penting keseluruhan volume dari filtrasi itu bisa benar-benar melayani keseluruhan volume air dan beban utilisasi yang ada di kolam nantinya. Pilihan yang lain adalah Anda justru menggunakan keseluruhan area 1 kali 2 meter, jadi 2 meter persegi semuanya buat kolam. Sementara filternya kita menggunakan filter eksternal saja. Semua area yang tersedia bisa menjadi area untuk utilisasi, untuk pemeliharaan koinya. Nah, filter eksternal juga mempunyai kelebihan ya, lebih fleksibel, mau ditaruh di mana, di dekat kolam bisa, mau ditaruh jauh dari kolam juga lebih gampang menempatkannya, disembunyikan di suatu tempat yang nggak kelihatan. Cuman memang masalahnya menjadi cukup sulit kalau Anda memperkecil lagi kolam yang kita miliki ini. Ceritanya sudah beda lagi. Misalnya Anda membuat kolamnya 0,5 meter kali 1 meter, menjadi sangat tidak mungkin
untuk dibuat dan juga dioperasikan. Kita lihat aja sekarang ukurannya hanya 11 cm. Bagaimana cara membuatnya? Ini sudah merupakan tantangan tersendiri. Video ini dipersembahkan oleh Koi Anesthesia. Cepat tidur, cepat bangun. Sekarang sebaliknya. Nah, bagaimana kalau Anda pernah melihat contoh kolam yang ukurannya 2x4 tadi, kelihatan manis, dilihat enak, beroperasi dengan baik, dan Anda mau membuat kolam yang besar. Misalnya, Anda mempunyai lahan cukup luas, 5x10 meter. Berarti kolam ini kita kalikan 2,5. Apa yang akan terjadi? 2,5 kali. Ukuran kolamnya di sini sih nggak ada masalah ya, kita dapat lebar bersihnya 2,875 meter, terus kemudian panjangnya kita dapat 9 meter lebih ya, karena grossnya kan 10 meter tadi ya. Kita lihat sekarang ruang filternya. Lebarnya saja 1 meter lebih, panjangnya hampir 1,5 meter. Kalau Anda mempunyai ruang filter besarnya seperti ini, bikinnya gampang, tetapi maintenance-nya tidak cukup gampang. Karena pada saat kolam sudah beroperasi, pada saat melakukan pemeliharaan, kita sering sekali harus mengisolasi masing-masing ruang filter. Secara teknis berjalan dengan baik, tetapi masalahnya adalah pada saat kita melakukan maintenance dan perbaikan bila diperlukan. Untuk kolam yang ukurannya seperti ini, ada baiknya kita mulai memikirkan jalur filtrasi paralel. Seperti ini kolam yang 2x4 meter tadi, sementara yang ini adalah kolam yang ukurannya 5 meter, di sini 10 meter. Pertimbangkan untuk mulai membuat jalur filtrasi yang paralel. Nanti ukuran chambernya dari sisi pembuatan juga mudah dibuat, tetapi pada saat pengoperasian juga mudah dioperasikan. Maintenance-nya tidak memberatkan untuk kita. Contoh yang ada di sini, yang kuning di tengah ini adalah untuk drain center. Jadi cukup dengan satu drain center. Terus kemudian ini adalah ruang-ruang filtrasinya sampai ke ruang pompa. Ini kita buat ke arah samping, yang satunya juga ke arah samping kanan. Ini berjalan secara terpisah, secara paralel. Nah, ini kan kita tinggal mengatur inlet, outlet, dan mekanisme sirkulasinya aja. Rekayasa pembuatan jalur filtrasi yang paralel akan lebih memudahkan pengoperasian untuk kolam-kolam yang ukurannya cukup besar. Di sini kalau kita lihat ukuran ruang filternya kita dapat hampir 60 cm, sementara dari sini kita dapat sekitar 1 meteran. Ini masih lumayan besar lah ya, 1 meter ini, tetapi this is okay, artinya masih manageable. Nanti pada saat pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaannya kita masih akan cukup mudah dengan cara seperti ini. Contoh yang lebih ekstrim lagi, kalau kita perbesar lagi nih, misalnya 10x20 meter. Apa implikasinya terhadap pembuatan ruang filtrasinya? Tidak tanggung-tanggung. 200 meter persegi. Ini bisa bikin kolam 300 ton atau mungkin lebih. Bayangkan kalau Anda menyusun ruang-ruang filtrasinya sama kayak kolam yang ukurannya lebih kecil tadi. Anda akan mempunyai ukuran ruang filter yang jumbo, berat pengoperasian dan pemeliharaannya. Oleh karena itu, dalam contoh ini kita bagi-bagi lagi, ini dibagi menjadi 6 jalur filtrasi. Di tengah ini drain center, misalnya drain centernya mau kita taruh di sini, tapi itu kan sesuatu yang fleksibel ya. Ini contoh saja. Dengan alokasi ruang filter seperti ini, maka kita akan mendapatkan ruang filter yang lebarnya 66 cm, kemudian panjangnya 91 cm, kurang lebih seperti itu. Dengan luas ruang filter seperti ini, pembuatannya akan lebih mudah, pemipaannya gampang dilakukan, terus kemudian finishing strukturnya juga gampang dilakukan, dan nanti pada saat melakukan pemeliharaan kita mudah juga. Ada 6 ruang pompa, ini terpisah beroperasi secara sendiri-sendiri. Kalau ada masalah di satu jalur, jalur yang lain masih jalan. Kolam kita masih beroperasi dengan cukup baik. Inilah yang saya bilang bahwa kolam yang besar tidak bisa merupakan multiplikasi dari kolam yang kecil. Kolam besar harus direkayasa tersendiri. 6 jalur ini hanya merupakan satu contoh, bisa dibuat 8, terserah kepada Anda semuanya.
Untuk kolam yang kecil, yang pertama kita bisa menipiskan tembok-tembok sekat. Kedua, jumlah ruang filternya tidak perlu sebanyak kolam-kolam yang sedang dan kolam yang besar. Kemudian kalau diperkecil lagi, saya lebih menyarankan Anda menggunakan filter eksternal. Untuk kolamnya, untuk memelihara koinya jadi lebih besar. Untuk kolam yang besar, kita membuat ukuran masing-masing ruang filter tetap dalam batas yang bisa dikelola dengan baik, bisa dibuat dengan mudah, kemudian dioperasikan dengan mudah, dan pemeliharaan juga bisa dilakukan dengan mudah. Kita perlu membuat filtrasinya paralel, bisa 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur, tergantung kepada ukuran masing-masing kolam. Apa yang sudah kita bicarakan tadi baru menyangkut soal ukuran kolam yang berbeda-beda. Kita masih belum membicarakan bahwa kolam dengan bentuk yang berbeda juga memerlukan rekayasa yang berbeda lagi. Ini lain waktu akan kita bicarakan lagi. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan beberapa tambahan pemikiran kepada Anda semuanya. Anda boleh berpendapat, silahkan ditulis saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.